Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nur Faizah dengan NIM 2022511185 dari kelompok 2 yaitu kelompok kesehatan. Di sini saya akan presentasi dengan judul makalah perancangan sistem informasi profil Puskesmas Rendeng berbasis web dengan dosen pengampu Bu Rizky Mai Maharani Eskom Enkom. Makalah saya berisikan beberapa bab. Yang pertama yaitu ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tingkat lokal. Namun, ada beberapa kasus pengelolaan profil Puskesmas masih dilakukan secara manual atau menggunakan metode tradisional seperti penyimpanan dokumen fisik. Dengan menggunakan pendekatan berbasis web, sistem informasi dapat memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap profil Puskesmas Rendeng bagi pengguna internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang struktur database yang sesuai, mengembangkan antarmuka pengguna yang intuitif, serta mengimplementasikan sistem yang dapat memberikan akses mudah dan cepat terhadap informasi profil Puskesmas. Yang kedua yaitu adalah adanya rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama ada apa saja kebutuhan informasi pengguna yang harus dipenuhi oleh sistem informasi profil Puskesmas Rendeng berbasis web. Yang kedua ada bagaimana merancang struktur database yang sesuai untuk menyimpan data profil Puskesmas Rendeng termasuk informasi staf, fasilitas, layanan, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, bagaimana merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif agar pengguna dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi yang diinginkan. Yang keempat, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi profil Puskesmas Rendeng berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang tepat. Yang kelima, bagaimana menguji dan memastikan kualitas, keamanan, dan kinerja sistem informasi profil Puskesmas Rendeng. Batasan masalah. Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu lingkup Puskesmas Rendeng. Penelitian ini hanya difokuskan pada perancangan sistem informasi profil Puskesmas Rendeng secara khusus, di mana tidak mencakup Puskesmas lainnya. Untuk tujuan penelitian makalah ini salah satunya yaitu meningkatkan aksesibilitas informasi dan lain-lain yang bisa dibaca. Untuk manfaat penelitiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama bagi pengguna dan yang kedua bagi penulis. Untuk bagi pengguna itu sendiri dapat meningkatkan aksesibilitas menjadi lebih baik, memudahkan pengguna untuk mencari informasi, meningkatkan efisiensi bagi pengguna. Untuk penulis sendiri, makalah ini membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian berhubungan dengan kesehatan untuk lebih mempelajari dan memahami tentang manfaat teknologi di dunia kesehatan. Untuk bab kedua, kajian pustaka dan landasan teori berisikan yang pertama jurnal atau peneliti terdahulu. Makalah yang saya buat memiliki referensi di antara lain perancangan aplikasi sistem informasi Puskesmas bagi sarana pendataan ibu dan anak berbasis mobil yang ditulis oleh Muhammad Bunyamin dan Rizky Pratama dengan isi membahas tentang pembangunan aplikasi sistem informasi mobil untuk pendataan ibu dan anak di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Ogan Kemiring Lir. Selanjutnya adalah perancangan sistem informasi Puskesmas Sukamerindu berbasis web yang ditulis oleh Putri Maharani dan kawan-kawan yang membahas tentang perancangan sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola operasional pelayanan di Puskesmas dengan metode model waterfall. Selanjutnya ada perancangan sistem informasi berbasis web pada Puskesmas Sirah Pulau Padang yang ditulis oleh Dedi Haryanto beserta kawan-kawan dengan isi yaitu sistem yang dapat mengurangi risiko ketidakakuratan data karena kesalahan manusia dan kehilangan data dari kertas yang mudah rusak, mempercepat pemrosesan dan pengambilan data.
Yang selanjutnya, ada sistem informasi Puskesmas berbasis web dengan studi kasus Puskesmas Kenangan yang ditulis oleh Harold Situmorang dan kawan-kawan dengan tujuan untuk mempermudah proses pendaftaran, informasi, dan pelaporan. Yang terakhir, ada perancangan sistem informasi Puskesmas berbasis web yang ditulis oleh Bella Regita Dewi dan kawan-kawan yang membahas tentang perancangan dan pengembangan sistem informasi Puskesmas berbasis web dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan data dan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Untuk landasan teori, yang pertama ada pengertian sistem menurut Rumey dan Steinbart adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada pengertian informasi menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yaitu Bambang Hartono. Yang ketiga ada pengertian sistem informasi menurut Sutarman, yaitu sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Pengertian flowchart menurut Pahlavi. Untuk selanjutnya yaitu bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, berisikan lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini berada pada Puskesmas Rendeng dan untuk waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022 dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisa kebutuhan, saya menggunakan dua, yaitu flowchart dan menggunakan dengan perancangan. Flowchart ini menggambarkan atau menjelaskan tentang bagaimana alur yang saya buat. Yang pertama itu mencari informasi dan melakukan observasi. Setelah itu mendapatkan informasi atau data. Apabila kita mendapatkan, kita akan melakukan pendataan. Setelah itu kita input ke dalam sistem dan selesai. Apabila tidak, sudah selesai, tidak ada proses yang dilakukan. Untuk perancangan, di sini website bisa dikelola atau diakses oleh kelompok user. Yang pertama ada admin, masyarakat umum, dan kepala Puskesmas, di mana kepala Puskesmas bisa login untuk mengakses website sistem informasi profil Puskesmas Rendeng dengan feedback, memberikan komentar. Sedangkan admin dapat menambahkan data kepada website dan admin akan mendapatkan laporan dari website tersebut apabila ada trouble dan lainnya. Untuk masyarakat umum bisa mengakses website dengan feedback, memberikan komentar kurang atau lebihnya atau bagaimananya. Untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan di bab 4. Adapun setelah melakukan serangkaian penelitian, maka didapatlah sistem informasi Puskesmas Rendeng, yaitu suatu sistem yang pada bagian web dirancang untuk mengelola data khususnya pada profil. Tampilan web yang kelompok kami buat, yang pertama akan menampilkan dalam bagian saya yaitu profil Puskesmas akan menampilkan home dan terdapat beberapa icon yang bisa diakses. Di sini yaitu terdapat halaman profil, di mana halaman profil akan berisikan tentang deskripsi Puskesmas, lalu ada visi dan misi Puskesmas Rendeng, terus lalu ada struktur organisasi, lalu ada profil pejabat. Tapi untuk informasi profil pejabat saya kurang mendapatkannya di internet, kurang mendapatkan informasi. Untuk selanjutnya yaitu halaman sarana dan prasarana, saya juga kurang mendapatkan informasi tentang ini. Untuk bab yang kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya melakukan penelitian yaitu saya mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, informasi tentang Puskesmas Rendeng dapat dicari dengan mudah dan dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, dengan adanya website ini, Puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesehatan kepada masyarakat.
Yang ketiga, website juga mengatasi masalah penambahan data yang identik dengan penumpukan kertas-kertas dan penambahan ruang. Untuk saran untuk sistem informasi ini supaya kedepannya lebih baik ketika digunakan, yaitu dengan peningkatan keamanan sistem, perlu adanya pembaruan desain tampilan supaya lebih menarik dan lebih update. Untuk daftar pustaka, saya menggunakan 5 jurnal sebagai referensi. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.